Nama saya Vivi Humairo, NIM 212101010059. Jadi, menurut penangkapan saya mengenai sudut pandang bahwa panitia boleh menerima zakat dan amil boleh menerima zakat. Jadi, seperti ini. Antara panitia dan amil itu memang sekilas itu sama, karena amil itu merupakan panitia juga, panitia yang ikut berpartisipasi untuk menangani permasalahan atau mengurusi segala sesuatu tentang zakat. Tapi ada perbedaan makna di balik itu semua. Kalau amil itu orang yang benar-benar terpilih yang dipilih oleh imam atau pemerintah untuk mengurusan zakat itu sendiri. Nah, sedangkan panitia itu dibentuk secara sukarela untuk membantu amil seperti itu. Jadi amil itu ditunjuk langsung oleh pemimpin pemerintah atau imam dan dengan sertifikat khusus. Sedangkan kalau panitia itu boleh siapa saja yang secara sukarela boleh menjadi ikut membantu menjadi panitia. Jadi amil itu sudah pasti panitia, dan panitia itu belum tentu adalah amil. Jadi menurut kesimpulan dari kelompok kami, bahwa panitia itu bukan merupakan amil. Jadi panitia tidak berhak menerima zakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Khairia dari kelompok 4 Media Pembelajaran PAI. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada pertemuan minggu kemarin. Kami dari kelompok 4 mendapat pertanyaan, amil zakat boleh menerima zakat, panitia zakat boleh menerima zakat. Pada diskusi yang kami peroleh minggu kemarin, saya menangkap bahwasanya amil zakat dan benar-benar amil yang direkrut oleh negara itu boleh menerima zakat. Karena apa? Karena amil tersebut itu mempunyai amanah yang harus dijalankan. Tugas-tugas amil negara itu juga berat gitu, jadi ya wajib bisa menerima zakat. Sedangkan seperti panitia, contohnya panitia zakat di sekolah, itu sebenarnya tidak boleh menerima zakat karena hanya sebatas panitia. Jadi pada intinya kalau amil zakat itu sudah pasti bisa jadi panitia, sedangkan panitia itu belum bisa jadi amil. Begitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Himamul Mahmudah dengan NIM 2121010048. Jadi menurut pendapat saya mengenai sudut pandang amil zakat boleh menerima zakat, panitia zakat boleh menerima zakat. Amil sendiri adalah petugas yang mengurus segala permasalahan zakat, seperti orang yang memungut zakat, mengumpulkan zakat, menulis jumlah masuk keluar zakat, serta seseorang yang membagikannya kepada mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan panitia sendiri, panitia adalah seseorang yang dibentuk secara swakarsa oleh sekelompok masyarakat. Jadi menurut pendapat kami, amil dan panitia zakat sangatlah berbeda. Amil adalah orang yang dipilih oleh imam atau pemerintah untuk mengurus zakat. Sedangkan panitia adalah sekelompok orang yang dipilih oleh suatu kelompok masyarakat, sehingga panitia tidak berhak menerima zakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyatu Radia dengan NIM 2121010070. Di sini saya akan berpendapat mengenai amil zakat boleh menerima zakat, panitia zakat boleh menerima zakat. Nah, sampai saat ini masih banyak umat muslim yang beranggapan bahwa panitia zakat disebut juga sebagai amil. Padahal pernyataan kedua pengertian tersebut berbeda. Amil ditunjuk langsung oleh pemerintah atau imam sebagai wakil dari para penerima zakat. Sedangkan
Panitia zakat di masjid keberadaannya ditunjuk oleh masyarakat yang bertugas hanya ketika zakat fitrah dan zakat mal saja. Panitia zakat berkedudukan mewakili muzaki atau orang yang membayar zakat dalam melakukan pendistribusian zakat. Nah, dapat kita pahami bahwa amil zakat dan panitia zakat keduanya sama-sama bertugas mengurus masalah zakat. Perbedaan mendasar dari keduanya yaitu jika amil ditunjuk oleh pemerintah atau imam dan bekerja sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah, dan sedangkan panitia zakat ditunjuk oleh masyarakat sekitar, ya ditunjuk oleh masyarakat sekitar yang dipercayai untuk mengurus penerimaan zakat, sehingga panitia tidak berhak menerima zakat. Mungkin hanya itu pendapat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Putri dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi kelanjutan dari diskusi pada minggu lalu, yakni bertemakan amil zakat boleh menerima zakat, panitia zakat boleh menerima zakat. Jadi dari tema tersebut saya dapat menyimpulkan menurut sepemahaman saya bahwa amil zakat ialah orang yang ditunjuk pemerintah atau orang yang biasanya terdiri dari perwakilan beberapa dusun yang kemudian ditunjuk oleh desa. Sedangkan desa tersebut kan sudah dinamakan pemerintah. Jadi amil zakat adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah atau aparatur desa sebagai panitia zakat atau sebagai orang yang mengurus zakat. Sedangkan panitia zakat ialah orang yang tidak ditunjuk oleh aparatur desa atau tidak ditunjuk oleh pemerintah, tetapi hanya dirinya sendiri yang mengajukan atau inisiatif ingin membantu dari proses penerimaan zakat tersebut. Kemudian manakah yang boleh menerima zakat? Jawabannya tentu saja amil zakat, karena amil zakat ialah orang yang resmi. Karena pada dasarnya dalam kitab-kitab fikih yang telah kita pelajari bersama bahwa amil zakatlah yang memang diperbolehkan untuk menerima zakat, bukan panitia zakat. Meskipun panitia zakat dan amil zakat terkadang memiliki peran yang sama, tetapi memang dari pengertiannya atau dari sifatnya sudah berbeda. Jadi amil zakatlah yang wajib atau diperbolehkan menerima zakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Faizi dengan NIM 212101010073. Di sini kelompok kami mendapatkan pertanyaan, apakah amil itu mendapatkan bagiannya serta panitia zakat itu mendapat bagiannya. Sebelum membahas ke sana, kita membahas dulu tentang pengertian dari amil. Pengertian dari amil yaitu seorang yang diangkat umar atau pemerintah serta pemimpin untuk mengambil serta mendistribusikan kepada siapa saja orang-orang yang mendapatkan zakat tersebut, yaitu 8 asnaf. Terus kalau panitia zakat itu sendiri, kalau di masyarakat biasanya mereka terbentuk sendiri lah. Oleh karena itu MUI atau Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa mereka itu atau orang-orang yang tidak resmi dengan inisiatif sendiri, maka mereka tidak mendapatkan bagian tersebut. Karena apa? Karena sesungguhnya ini tentang harus diangkat oleh pemerintah. Oleh sebab itu, maka amil saja, dan amil itu harus memiliki sertifikat yang sah dari pemerintah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12101010056. Di sini saya akan menjelaskan tentang amil zakat dan panitia zakat. Perbedaan amil zakat dan dengan panitia zakat. Dalam kitab Fathul Qorib karya Ibnu Qasil Al-Ghazi dijelaskan bahwa amil adalah orang yang ditunjuk untuk ditugaskan pemerintah mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada para mustahik. Selanjutnya dalam Hasyiah Al-Bajuri, amil
tersebut adalah orang atau petugas yang menarik pengumpulan zakat dari para muzaki, orang yang terkena kewajiban zakat. Kemudian amil zakat itu sendiri biasanya ditunjuk langsung oleh pemerintah dan mempunyai sertifikat dari pemerintah, sedangkan panitia zakat biasanya itu dibentuk dan ditunjuk oleh masyarakat di lingkungan sekitar. Kemudian panitia zakat di masjid, musola atau di sekolah apa bisa memungut zakat fitrah dan apa bisa dikategorikan sebagai amil zakat. Jika mengacu pada definisi dan syarat yang sudah dijelaskan di atas, yang sudah dijelaskan tadi, maka panitia zakat tersebut ada dua kemungkinan. Pertama, jika panitia zakat tersebut sama sekali tidak mendapat SK dari pemerintah atau sertifikat, maka panitia zakat itu tidak ada hak atau tidak ada wewenang untuk membagikan dan untuk menerima zakat. Jadi begitu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diviansyah Dharma Putra dengan NIM 212101004. Baik, tentang materi yang telah dibagikan kemarin, kelompok kami kebagian tentang amil zakat boleh menerima zakat dan panitia zakat boleh menerima zakat. Amil yang direkrut oleh negara berhak mendapatkan zakat karena mereka termasuk amil resmi atau bersertifikat. Amil berhak menerima zakat karena mungkin tugasnya itu cukup berat gitu. Sedangkan yang kita ketahui, panitia zakat seperti yang ada di sekolah-sekolah itu bukanlah amil zakat karena tidak memiliki sertifikasi sebagai amil zakat. Jadi panitia zakat tidak berhak mendapatkan zakat. Amil zakat berhak menerima zakat dikarenakan kesusahannya dalam kayak mengumpulkan zakat atau mengurusi zakat tersebut. Sedangkan yang kita ketahui, orang yang berhak menerima zakat yakni orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf, orang yang berhutang di jalan Allah, dan juga musafir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa amil dan panitia zakat sangatlah berbeda. Amil adalah orang yang dipilih oleh imam atau pemerintah untuk mengurus zakat, sedangkan panitia merupakan sekelompok orang yang dipilih masyarakat, sehingga panitia tidak berhak menerima zakat. Seperti yang telah didiskusikan kemarin, bahwa amil itu sudah pasti panitia, sedangkan panitia itu belum tentu menjadi amil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.